tentang bola voli. Apakah di sini ada yang pernah bermain bola voli? Saya Pak. Oke, Yus. Kalau kamu pernah bermain bola voli, kira-kira apa saja yang kau ketahui tentang teknik dasar dalam bermain bola voli? Jadi baik, yang saya ketahui teknik dasar dalam permainan bola voli yaitu ada smash, block, dan service. Oke, kita dulu Yus. Benar sekali Yus. Teknik dasar dalam permainan bola voli itu ada smash, block, service, dan passing. Jadi hari ini kita akan belajar salah satu teknik dasar dalam permainan bola voli yaitu passing bawah. Jadi yang pertama sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengenal dulu apa itu bola voli. Jadi bola voli itu adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu dan masing-masing regu berjumlah 6 orang dan kedua tim dibatasi oleh net. Nah, tujuan permainan adalah memasukkan bola ke daerah lawan menggunakan tangan maupun bagian tubuh yang lain dan juga menjaga bola agar tidak masuk ke daerah kita sendiri. Jadi hari ini kita belajar tentang passing bawah. Pengertian passing bawah adalah teknik dasar untuk menerima servis, menahan spike atau mengumpat menggunakan lengan bawah yang dirapatkan saat bola datang nyerang. Jadi passing bawah ini digunakan saat bola datang nyerang, kira-kira di area dada ke bawah ya. Jadi ketika ada datangnya di atas, jadi kita pakai passing atas. Jadi passing bawah ini digunakan saat bola datangnya di area dada ke bawah. Oke, adapun langkah-langkah dalam melakukan passing bawah permainan bola voli. Jadi dalam melakukan teknik dasar itu kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama sikap awal, yang kedua sikap pelaksanaan, dan yang ketiga sikap akhir. Jadi yang pertama sikap awal. Sikap awal yang dimaksud adalah persiapan kita saat bola datang ya. Sebelum bola datang itu kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Yang pertama, kedua kaki dibuka selebar bahu. Salah satu kaki bisa sedikit ke depan. Yang kedua, lutut ditekuk, badan agak dibungkuk ke depan. Berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan agar siap untuk bergerak. Yang ketiga, rapatkan dan luruskan kedua tangan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Punggung tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri ataupun sebaliknya. Jadi sikap awal ini kira-kira seperti ini. Yang pertama, kedua kaki buka selebar bahu. Salah satu kaki dimajukan ke depan sedikit. Jangan sampai jangan terlalu depan, agak sedikit saja, sedikit depan. Jadi kedua lutut sedikit ditekuk dan badan sedikit condong ke depan. Lalu kedua tangan diluruskan, kira-kira seperti ini. Ya, perhatikan baik, kira-kira seperti ini. Nah, yang berikut adalah sikap pelaksanaan. Sikap pelaksanaan di mana kita melakukan passing ketika bola datang. Tadi arah pandangan harus tetap lurus ke depan. Tadi arah pandangan kita tetap lurus ke depan. Mari perhatikan sini. Arah pandangan harus lurus ke depan. Yang kedua, perkiraan bola. Bola dipukul dengan bagian bawah tangan. Dan yang ketiga, saat bola mengenai tangan, lutut pinggul diluruskan untuk memberi dorongan pada bola. Jadi ketika bola datang itu, pandangan kita harus lurus ke depan. Kira-kira seperti ini. Ketika bola datang, pandangan harus lurus ke depan. Lalu bola dipukul dengan lengan bagian bawah. Jangan ayo begini, tapi ketika bola datang sebelum bola menyentuh tangan, kita lebih dulu mengayunkan tangan. Kira-kira seperti ini. Kedua lutut ikut mendorong supaya ada dorongan kepada bola. Oke. Nah, yang ketiga sikap akhir atau gerakan tambahan. Jadi sikap akhir setelah bola melambung, posisi tubuh kembali ke posisi semula.
Jadi kembali siap ke posisi ulang. Nah, di sini ada pun hal-hal penting yang diperhatikan dalam melakukan passing. Nah, dalam melakukan passing itu bola harus mengenai area lengan dengan bawah agar bola mudah dikendalikan. Bukan pada pergelangan tangan atau tangan terbuka. Nah, bola harus mengenai kedua lengan, jangan sampai mengenai pergelangan ataupun di telapak tangan. Dan yang kedua, lengan diluruskan, siku harus terkunci hingga mengenai bola. Ketika melakukan passing, sikunya harus terlurus. Jangan sampai kebiasaan kita ketika melakukan passing itu kebiasaan itu begini, salah. Jadi melakukan passing itu siku itu harus terlurus. Lalu yang ketiga, lengan kesalahan umumnya, lengan tidak dapat lutut ditekuk agar airnya dengan terlalu tinggi. Ini yang sering terjadi. Jadi ketika melakukan passing, selesai melakukan passing itu tangannya jangan sampai kita ayunnya terlalu tinggi. Dari ayunan tangan itu kira-kira rata dengan dada. Jangan sampai kita mengayunkan tangan itu terlalu tinggi. Itu terlalu berlebihan. Itu orang bilang dikting namanya. Jadi materi kita hari ini kira-kira seperti itu saja. Mungkin ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ketika pulang dari sekolah silakan latihan di rumah. Minggu depan silakan adik-adik membawa pakaian olahraga. Jadi seperti yang guru buat pada kali lalu itu ketika tidak membawa pakaian olahraga, kalian bersihkan WC. Jadi minggu depan semua wajib membawa pakaian olahraga, tidak terkecuali. Sebelum pulang, mari kita doa. Salah satu orang berdoa. Itu harus silakan. Oke, baik, selamat pagi semuanya.